Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Bisnis kelas B, Ibu Yulia Putri Hamdaini SEMSI, dan kawan-kawan yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi, yaitu yang terdiri dari Cika Febia Irawan, Rangga Wirabuana, Freddy Octavianus Pasaribu, Tri Aulia Afrilia, dan Nafisa Fatia Al-Abida. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tren penjualan Nike. Terlihat pada grafik, penjualan untuk tahun 2019 sebesar 39,1 miliar, sementara tahun 2020 sebesar 37,4 miliar, dan tahun 2021 mencapai 44,5 miliar. Penjualan tahun 2021 merupakan yang terbesar sejak berdirinya Nike. Nike adalah perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1964. Pada tahun 2020, Nike tercatat sebagai merek fashion olahraga dengan pendapatan terbesar secara global. Bahkan saat pandemi Covid melanda di tahun 2021, pendapatan bersih Nike naik tajam dan lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Dari hal tersebut, di sini saya akan menyampaikan beberapa sebab yang membuat Nike dapat meraih keuntungan besar dan mempertahankan eksistensinya hingga saat ini. Yang pertama ialah Nike berkomitmen menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dalam pembuatan produknya, sehingga produk tersebut dapat bertahan lama dan awet meskipun sering digunakan. Yang kedua, Nike selalu melakukan inovasi dengan meluncurkan beragam jenis sepatu yang menarik minat banyak orang. Model sepatu yang ditawarkan seringkali menjadi tren dan tak akan lekang oleh waktu. Nike juga mulai mengembangkan inovasi lain dengan memproduksi jam tangan. Yang ketiga, Nike bekerja sama dengan berbagai komunitas di seluruh dunia dalam melaksanakan aksi-aksi sosial yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Contohnya dengan sukarela memberikan pusat kebugaran fisik untuk masyarakat suatu kota dan memberdayakan anak-anak yang ingin menggapai mimpinya di bidang olahraga melalui program Made to Play. Hal ini dapat memberikan pengaruh positif kepada konsumen, di mana konsumen akan merasa bahwa pembeliannya ke Nike memberikan dampak yang baik. Keempat, meskipun Nike merupakan brand ternama di seluruh dunia, Nike terus berkolaborasi dengan para atlet dan brand-brand besar lainnya demi meraup keuntungan yang lebih besar. Kelima, Nike berusaha mendekatkan diri secara langsung dengan melakukan promosi dan penjualan secara end user. Keenam, Nike serius ikut andil dalam ranah digital dengan meluncurkan aplikasi Sneakers App sebagai upaya membangun interaksi antara perusahaan dan konsumen agar keinginan konsumen dapat dipahami dan produk-produk baru dapat diperkenalkan dengan mudah. Ketujuh, sosial media adalah wadah yang berpotensi besar untuk menjalin hubungan dekat dengan konsumen. Nike senantiasa mencoba melakukan percakapan dengan menggunakan kata-kata yang santai agar konsumen tak perlu ragu untuk terkoneksi dengan brand. Dan yang terakhir dan paling penting ialah ciri khas dari Nike yang jarang dimiliki oleh merek-merek lain. Terdapat pada slogannya yaitu Just Do It. Dalam promosi produknya, Nike jarang memperlihatkan produk tersebut secara gamblang. Nike membangun strategi emotional branding yang berfokus pada nilai-nilai merek. Dalam pengiklanan produknya, Nike mengandalkan storytelling, di mana terdapat kisah-kisah yang menginspirasi dan memancing emosi positif pada konsumen. Saya akan menjelaskan mengenai tren penjualan dan juga penguatan merek Spotify.
Bisa dilihat di depan ini sudah ada grafik dari penjualan Spotify dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Yang terlihat di dalam grafik adalah pendapatan Spotify terus mengalami penaikan semenjak terjadinya pandemi. Total pengguna aktif bulanan Spotify di dunia sebanyak 433 juta orang pada 2002. Jumlah tersebut meningkat 18,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar 365 juta orang. Perusahaan layanan musik digital tersebut mendapatkan total pendapatan sebesar 2,86 miliar euro atau 43,86 triliun rupiah dengan kurs 1 euro senilai 15.324 rupiah pada 2002. Yang selanjutnya adalah kekuatan merek pada Spotify. Spotify berusaha berbeda dengan platform streaming musik biasa dan menawarkan pengalaman pengguna yang benar-benar baru kepada pendengar. Selain filter khas berdasarkan genre, Spotify juga memungkinkan pengguna untuk memilih musik berdasarkan suasana hati dan kegiatan yang sedang dilakukan. Ini membantu pengguna menemukan lagu yang tidak pernah terpikir oleh mereka dan memperkuat hubungan mereka dengan merek. Mereka juga menjadi yang terdepan dalam menggunakan kecerdasan buatan untuk menyusun daftar putar secara khusus berdasarkan kebiasaan pengguna mereka, seperti rilis ladder dan Discover Weekly. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tren penjualan GoPro dan juga kekuatan merek GoPro. Di depan layar ini sudah ada grafik penjualan secara global kamera GoPro dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Yang pertama ada di bulan Juni 2014, yaitu sebesar 200 juta dolar. Yang kedua ada di bulan September 2014, yaitu sebesar 300 US dollar. Dan yang ketiga ada Desember 2014, yaitu sebesar 600 dolar. Dan yang keempat ada di bulan Maret 2015, yaitu sebesar 350 dolar. Yang kelima ada di bulan Juni 2015, yaitu sebesar 400 juta dolar. Yang keenam ada di bulan September 2015, yaitu sebesar 380 dolar. Dan yang terakhir ada di bulan Desember 2015, yaitu sebesar 435 dolar. Di sini kita bisa lihat bahwa penjualan GoPro ya mengalami kenaikan dan penurunan. Dan kita juga bisa lihat bahwa penjualan tertinggi berada di bulan Desember 2014, yaitu sebesar 600 juta dolar, dan yang terkecil berada di bulan Juni 2014, yaitu sebesar 200 dolar. Selanjutnya, kekuatan merek GoPro. Salah satu kamera yang sangat populer di Indonesia adalah GoPro. Adapun kekuatan merek GoPro antara lain yang pertama, durabilitas yang ditawarkan. Durabilitas yang ditawarkan, GoPro tidak akan mudah rusak. Yang kedua, kualitas gambar. Kamera GoPro hadir dengan teknologi pengelolaan gambar modern, sehingga bisa membuat gambar yang dihasilkan terlihat tajam dan memiliki warna lebih natural. Canggihnya, sebagian besar kamera aksi telah memiliki fitur merekam video dengan resolusi Full HD 1080 pixel hingga 4K. Yang ketiga, mempertimbangkan budget. Kamera GoPro ini tidak menghabiskan banyak budget dan juga tidak akan mengecewakan penggunanya. Dan yang terakhir, fitur tambahan yang tersedia. Fitur-fitur di GoPro ini dapat kamu temukan di website www.gopro.com. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tren penjualan dan kekuatan merek dari Netflix. Netflix merupakan sebuah platform streaming online berbasis langganan di mana pengguna dapat memilih film dan serial televisi dari berbagai negara untuk ditonton di mana saja dan kapan saja. Pengguna bisa menikmati layanan ini dengan menggunakan PC, laptop, smartphone, atau tablet. Layanan ini bisa dinikmati dengan membayar biaya berlangganan tiap bulan mulai dari 54.000 sampai 186.000. Berikut ini adalah kekuatan merek dari Netflix.
Netflix dibandingkan dengan platform streaming lainnya memang merupakan yang paling banyak diminati oleh kebanyakan masyarakat dari berbagai negara di dunia. Berikut ini beberapa kekuatan merek dari Netflix yang menjadi alasan mengapa Netflix lebih banyak diminati dibandingkan platform streaming lainnya. Yang pertama adalah Netflix menyediakan berbagai pilihan konten yang sangat beragam. Ada 2 kategori utama, yaitu film dan TV series. Kemudian 2 kategori ini dibagi lagi berdasarkan genre seperti horror, action, komedi, romance, dan lainnya. Netflix juga memiliki izin untuk menayangkan TV series dari berbagai negara secara legal. Yang kedua adalah Netflix juga menyediakan berbagai fitur yang menarik untuk para pengguna. Fitur tersebut diantaranya Profile, My List, Continue, dan Parental Control. Kekuatan merek selanjutnya adalah harganya terjangkau. Ada 4 paket yang disediakan Netflix di Indonesia, yaitu paket ponsel, basic, standar, dan premium. Yang termurah adalah paket ponsel dengan biaya per bulannya 54.000 dan yang paling mahal adalah paket premium dengan biaya per bulannya 186.000. Sebelumnya Netflix mengungkapkan bahwa mereka berencana untuk menggandeng Microsoft untuk menghadirkan paket berlangganan yang lebih murah namun dengan menghadirkan iklan. Selanjutnya, tersedia banyak pilihan bahasa untuk subtitle dan audio, dan bisa dinikmati kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan perangkat apa saja, asalkan terkoneksi dengan internet. Netflix bisa diakses bagi pengguna lokal ataupun mereka yang berpergian ke luar negeri, namun masih bisa mengakses akun Netflix mereka dan mempertahankan layanan streaming mereka bahkan di lokasi lain. Yang kemudian paket berlangganan yang ditawarkan Netflix dapat digunakan hingga 5 profil dalam satu akun streaming. Dan yang terakhir, bebas iklan dan kualitas konten yang didapatkan high definition. Selanjutnya adalah tren penjualan Netflix. Pada saat pandemi virus corona, COVID-19, perusahaan penyedia jasa layanan streaming berbasis langganan Netflix mengalami lonjakan jumlah pengguna. Dilansir dari British Broadcasting Corporation, pada hari Rabu tanggal 20 Januari tahun 2021, saat itu Netflix memiliki lebih dari 200 juta pelanggan berbayar. Jumlah tersebut meningkat 30% dari tahun 2019, sebanyak 30 juta pelanggan baru menggunakan layanan Netflix tahun 2020, termasuk tambahan 8,5 juta pengguna baru dalam 3 bulan terakhir tahun tersebut. Penambahan jumlah pelanggan yang diikuti dengan kenaikan harga berlangganan di beberapa negara membantu mendongkrak pendapatan Netflix sebesar 24%. Untuk keseluruhan tahun 2020, Netflix mencatat pendapatan sekitar 25 miliar dolar AS ataupun 350 triliun dengan laba mencapai 39,2 triliun. Namun, pada kuartal terakhir tahun 2021 telah terjadi pelambatan pada pertumbuhan pelanggan Netflix. Sebuah survei menunjukkan tren Netflix tampaknya semakin ditinggalkan oleh pelanggannya subscriber. Indikasinya jumlah pembatalan langganan tersebut Netflix meningkat pada kuartal pertama 2022 ini. Survei yang dilakukan oleh Antena, sebuah perusahaan analitik, menyebutkan sebanyak 3,6 juta pelanggan Netflix melakukan pembatalan berlangganan selama periode Januari hingga Maret tahun 2022. Ini merupakan pembatalan pelanggan tertinggi selama 2 tahun terakhir. Penurunan pelangganan Netflix diduga karena meredanya pandemi corona, sehingga orang-orang merasa tidak perlu lagi berlangganan video streaming di rumah karena sudah beraktivitas normal. Faktor lainnya yang disebut Netflix yaitu karena adanya kebiasaan berbagi akun di antara pengguna. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
TV adalah situs layanan video yang memungkinkan pengguna mengunggah, melakukan pengaliran langsung, dan praktik bermain dari suatu permainan video dari berbagai platform ke ribuan pemirsa secara waktu nyata. Walau sudah menjadi pemimpin pasar streaming game, Twitch masih tumbuh pesat pada 2021. Faktanya, Twitch merupakan platform streaming game dengan pertumbuhan paling besar di tahun lalu. Pada 2021, total hour watch Twitch mencapai 24,3 miliar jam, naik 31,6% dari total hour watch pada 2020 yang hanya mencapai 18,5 miliar jam. Pada tahun lalu, sebagian besar pertumbuhan viewership Twitch terjadi pada kuartal pertama. Pada kuartal pertama 2021, total hour watch Twitch mengalami pertumbuhan sebesar 97% dari 2020. Viewership Twitch bisa tumbuh pesat pada kuartal pertama 2021 karena peraturan lockdown yang ditetapkan oleh berbagai negara. Menariknya, walau digadang-gadang sebagai platform streaming game, Twitch juga mendapatkan penonton dari kategori non-gaming. Malahan jumlah penonton Twitch di kategori non-gaming terus bertambah. Pada tahun lalu, kategori non-gaming menyumbangkan 12% dari total hour watch yang didapat oleh Twitch. Angka ini tumbuh 64% jika dibandingkan dengan total hour watch dari kategori non-gaming di tahun 2020. Fitur unggulan Twitch, platform ini punya berbagai fitur unggulan yang banyak digunakan. Dengan fitur ini, penggunanya akan semakin nyaman memakai Twitch. Yang pertama ada live streaming dan nonton. Pada dasarnya, fungsi utama dari layanan Twitch ini adalah untuk melakukan live streaming dan menonton. Seorang streamer bisa melakukan live streaming dengan terlebih dahulu mendaftar di platform ini. Yang kedua, hadir di banyak jenis perangkat. Twitch bisa diakses dari berbagai platform, mulai dari Windows hingga macOS. Sedangkan untuk perangkat mobilenya juga tersedia untuk pengguna Android dan iOS. Tak hanya itu, pengguna juga bisa menikmati atau melakukan siaran menggunakan apps TV. Dengan bantuan Fire TV, PlayStation 4, Xbox One, Nvidia Shield, Chromecast, dan Apple TV. Selanjutnya adalah Twitch Community. Fitur ini difungsikan sebagai penghubung antara streamer dan penonton. Seorang streamer bisa berinteraksi dengan penonton yang memang menyukai tayangannya. Begitupun sebaliknya dengan penonton. Selanjutnya ada subscriber streams. Dewasa ini, Twitch menambahkan fitur baru yang bernama subscriber streams. Fitur ini akan membuat tayangan streaming hanya bisa ditonton oleh pengguna yang sudah subscribe streamer. Pengguna yang belum melakukan subscribe hanya akan bisa melihat preview saja. Jadi bisa dikatakan fitur ini membuat tayangan streaming lebih eksklusif. Selanjutnya ada Twitch Studio. Aplikasi broadcast ini memang dikhususkan untuk pengguna Twitch. Dengan aplikasi ini, streamer bisa melakukan live streaming dari laptop atau PC mereka, tidak tergantung lagi dengan perangkat PS4, Xbox One, dan aplikasi Twitch Mobile. Dan yang terakhir adalah komunitas besar. Twitch memiliki pengguna yang begitu banyak di seluruh dunia. Di tahun 2018 saja, jumlah streamernya mencapai 2,2 juta per bulannya. Dan setiap harinya ada 15 juta pengguna. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang kelebihan penggunaan visualisasi. Yang pertama, cerita maupun data dapat lebih mudah dipahami oleh audiens. Kedua, analisis data dengan menggunakan visualisasi menjadi lebih efisien. Ketiga, visualisasi dapat mengidentifikasi pola-pola penting sehingga kesalahan dalam data dapat dihapus. Dan yang terakhir ialah untuk melihat dan memahami tren terbaru bisnis. Kemudian kekurangan dari penggunaan visualisasi adalah sebagai berikut. Pertama, pembuatan visualisasi memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, diperlukan ketelitian dan ketepatan data agar menciptakan visualisasi yang informatif, sesuai dengan kebutuhan audiens. Dan yang ketiga, tidak dapat dijangkau oleh audiens berkebutuhan khusus. Adapun alasan kurangnya penerapan visualisasi oleh para pembicara adalah 1. Presenter atau pembicara memiliki kemampuan yang terbatas dalam menciptakan visualisasi yang benar. Kedua, pembicara khawatir apabila terjadi kesalahan pembuatan visualisasi dan dapat berakibat pada informasi yang tidak dapat diterima audiens.
Dan ketiga, pembicara harus memperhatikan latar belakang audiens, sebab visualisasi yang tidak menarik dapat mengurangi minat audiens untuk mendengarkan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6 pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.